Tergantung. Jadi sekali lagi ada ibadah yang diterima oleh Allah, tapi boleh jadi ada juga ibadah yang ditolak. Tapi catat bahwa satu-satunya ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Hatta yang bersalawat itu adalah tukang zina, hatta yang bersalawat itu adalah seseorang yang sering berbuat dosa 70 kali dalam sehari pun, tapi kalau dia bersalawat kepada Allah, pasti Allah terima. Pasti. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sirajul Talibin Imam Ihsan bin Muhammad Dahlan An-Nabhani mengisahkan tentang akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukil ayat terakhir yang turun yaitu tentang Al-Maidah. Rasulullah SAW kemudian bersedih, ya Allah, apakah ayat ini turun terakhir ini bertanda bahwa engkau akan menahan Jibril sehingga Jibril tidak akan lagi berjumpaku di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Muhammad, sesungguhnya Jibril alaihissalatu wassalam selepas aku berikan tanggung jawab kepadamu untuk menyampaikan wahyu kepadamu, ada dua hal yang akan kutugaskan kepada Jibril untuk mengunjungimu di bumi sampai akhir hayat. Pertama, Jibril akan diperintahkan oleh Allah setelah engkau wafat, ya Muhammad, Jibril akan kutugaskan khusus untuk turun setiap saat ke permukaan bumi untuk menyampaikan setiap salawat yang disampaikan oleh umatmu kepadamu. Jadi salawat dari ibu-ibu itu setelah selesai mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu Jibril menyampaikannya cash, ya, menyampaikannya cash kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Jibril menghadiri setiap pemakaman orang yang wafat dalam keadaan punya wudu. Ayo, banyak air, daripada ibadah kita pas-pasan, dawamkan wudu, ya, amalkan wudu. Pahalanya itu tidak bisa dijelaskan, saking luar biasanya itu. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Nasul Ibad Syarah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, keagungan wudu itu luar biasa. Yang terakhir, bahwa di dalam kitab Durratul Nasin juga saya lupa lanjut, bahwa seseorang selama seumur hidupnya itu diceritakan tidak pernah melakukan kebaikan walaupun satu titik biji pasir. Ketika ia wafat, ditaikan di atas timbangan hisab, keputusan mutlak dari Allah bahwa si fulan bin fulan selama seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan satu titik biji pasir pun. Maka Allah berfirman dari Ars, wahai malaikatku, dia selama seumur hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan walaupun satu titik biji pasir, maka masukkan dia ke dalam neraka-Ku. Selang beberapa saat kemudian, Nabiullah Adam alaihissalam menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Muhammad, engkau di sini sementara salah satu dari umatmu sementara dikirim masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beranjak dari tempat duduknya berapa kali langkah sampai di tempat kejadian perkara, lalu menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, inilah dia ini merupakan salah satu dari umatku. Bawa kembali dia untuk kita melakukan verifikasi ulang. Akhirnya dikembalikan, lalu diverifikasi ulang, ternyata benar sesuai dengan catatan malaikat bahwa sesungguhnya seumur hidupnya tidak pernah ada kebaikan walaupun satu titik biji pasir yang dia lakukan. Maka kata malaikat, silakan lihat ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu ini seumur hidupnya menzolimi diri sendiri, tidak pernah kebaikan yang dia lakukan. Maka wajar kalau dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau yang mulia memasukkan tangan ke dalam jubah kebesarannya, mengangkat setirik kertas sebesar sekiranya 2 ruas jari ini, meletakkan di timbangan kebaikan, maka ringanlah seluruh dosa dan kesalahan si fulan bin fulan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkan dia ke dalam surgaku. Malaikat bingung, kemudian si pendosa tadi yang diselamatkan oleh baginda Nabi yang sepenggal kertas itu pun lebih bingung lagi. Dia kemudian berkata kepada Nabi, ya Nabiullah, sesungguhnya yang dilakukan oleh malaikat itu benar. Aku adalah pendosa dan wajar kalau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi pula aku tahu perkara apa yang engkau letakkan di timbangan kebaikan sehingga menyelamatkan aku dan dimasukkan kembali ke dalam neraka. Maka sabda baginda Nabi SAW, wahai fulan bin fulan, seumur hidupmu tidak ada kebaikan yang engkau lakukan
Tapi aku, kata Nabi, mencatat seumur hidupmu engkau sekali bersalawat kepadaku. Kitabnya Duratun Nasin Imam Hasan. Sekali salawat menggugurkan dosa-dosa selama seumur hidupnya. Ya. Jadi kalau bab salawat ini, kalau kita masuk kembali ke dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir, itu keagungannya banyak sekali. Sampai zaman Nabi Adam alaihissalam itu menangis 40 hari 40 malam hanya meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala itu di tengah-tengah kerinduannya menggebu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Adam, sesungguhnya perjalanan dari sekarang kehidupanmu ini sampai ke akhir zaman itu sungguh terlalu jauh dan sangat tidak mungkin engkau akan kujadikan sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabiullah Adam berkata kepada Allah, ya Allah, jika engkau tidak izinkan untuk aku dijadikan sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mohon kepadamu tunjukkan wajahnya, rupanya aku ingin untuk melihat cucuku ini. Maka Allah perlihatkan, Adam, taikkan telapak tanganmu sejajar dengan dahi. Maka Nabi Adam alaihissalam di dalam telapak tangannya itu Allah mencetak foto terbaik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi foto pertama yang tercetak di dunia itu apa ya? Fotonya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam telapak tangan Nabi Adam. Maka Adam kemudian bercucuran air mata, ya Allah, aku rindu untuk mendengarkan kalimat apa yang dia mengajarkan kepada umatnya. Maka Allah membuka hijab, dia diperdengarkan ternyata kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Keagungannya banyak sekali dan seterusnya. Singkat cerita, kita masuk kepada sholawat. Ya.